kan ada juga orang yang dengan narasi perasaan itu bisa rasanya kan bahagia juga. Bisa, Nah, berarti antara bahagia dengan itu belum tentu, maksudnya belum tentu. Bapak Makanya waktu enak itu ini kan bahagia nggak? sebenarnya fungsi narasi visual rasa kan Ah, sebagai triggernya, Pak. Sebagai Bapak pemicu. merasakan enak tadi itu. Ya, Bapak sebagai rasanya pemicu bahagia nggak? yang nanti diulang-ulang berkali-kali sampai kemudian muncul rasanya. Kalau misalnya narasi kan, narasi ada yang lambene tok. Tapi coba Bapak ulang-ulang 1000 kali. Bisa jadi bergetar hatinya, Pak. Ya kan bisa jadi. Makanya saya sering bilang kalau kita bicara yang abstrak seperti narasi kan abstrak nggak kelihatan. Rasa juga abstrak, visual juga abstrak. Diulang-ulanglah dengan ilustrasi seperti halnya kalau kita benci sama orang, sebel sama orang. Bapak nih sebel sama si A. Ketika Bapak ngeliat si A, pasti Bapak akan nyari-nyari alasan, nyari-nyari mengada-ada segala macam untuk ngomentarin dia. Supaya Pak, supaya rasa sebel, rasa bencinya keluar. Ih, rambutnya potongannya gitu amat sih, jelek. Cara jalannya, itu jalannya nggak beres tuh, jelek. Sepatunya, sepatu murah. Pokoknya Bapak harus cari-cari alasan supaya Bapak bisa memuaskan rasa benci, rasa sebel itu. Supaya keluar terus ketika ngeliat dia. Nah, maka di kelas ini diajari, bisa nggak kalau kita milih rasa syukur, Bapak cari-cari atau Ibu cari-cari alasan untuk muncul terus rasa syukurnya. Bisa nggak dicari-cari? Mengada-ada aja. Uang kita ngeliat orang yang sebel aja kita ngada-ngada kok. Uang dia pakai baju merah, baju hijau juga nggak ada masalah mestinya. Kita ngada-ngada aja. Wah sebel banget sih kalau lihat dia pakai baju merah. Besok baju kuning. Saya sebel banget dia pakai baju kuning. Kata temannya, kan kemarin lu sebelnya baju merah. Sekarang baju kuning, pokoknya sebel sama dia. Jadi kita nyari-nyari alasan aja. Kita mengada-ada kan. Nah bisa nggak saat latihan nanti kita mengada-ada untuk memunculkan misalnya ada rasa besar yang diliti sains. Ada beberapa rasa besar yang diliti sama sains. Yang pertama, ini kita bicara rasa besar, karena ini penting banget. Yang pertama adalah gratitude atau rasa syukur. Kemudian appreciation, menghargai atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, forgiveness, memaafkan. Kemudian yang keempat, loving kindness, senang, gembira, sukacita, katakanlah begitu ya. Cinta kasih juga bisa, ya cinta kasih lah begitu. Kemudian happiness, bahagia. Ini rujukan jurnalnya melimpah. Dan yang terakhir adalah compassion atau welas asih. Jadi silakan pilih dari 6 rasa besar ini yang mana yang paling nyaman kita lakukan. Yang mana yang paling nyaman bisa keluar. Kenapa dibilang yang paling nyaman? Karena bisa jadi ada orang-orang tertentu yang dia antipati dengan salah satu jenis rasa tertentu. Seperti itu. Jadi silakan pilih aja. Nah, kalau menurut sainsnya, di antara semua rasa ini, yang memiliki pengaruh paling besar adalah gratitude. Di antara semua. Yang paling besar pengaruh ini bukan kata saya, kata sainsnya memang begitu. Dia bisa merubah struktur otak, dia bisa merubah struktur syaraf, dia bisa merubah struktur fisik di badan manusia, hingga dia bisa merubah struktur DNA dengan gratitude. Jadi saat lagi tarik napas, kita sambil mengada-ada, mengarang-arang, memunculkan apa saja penyebab supaya kita bisa bersyukur. Jadi saya pernah ngelatih, ya salah satu pasien datang ke kantor, saya bilang ketika mengada dia ketawa. Harus begitu mas? Iya, kan ibu kalau ngelihat orang yang sebel aja ibu pasti ngada-ngada. Ibu pasti cari-cari alasan untuk cerita sama orang bahwa saya sebel sama dia. Akan dikomentari bajunya, akan dikomentari warna celananya, dikomentari cara jalannya, bentuk sepatunya, bentuk rambutnya, warna kulitnya, senyumnya, lirikan matanya, suaranya, semua dikomentari. Ibu pasti ngada-ngada. Bener nggak? Dia diem aja. Iya bener mas. Ya sama aja begitu. Kenapa nggak bisa kita lakukan hal yang sama? Untuk rasa syukur. Ibu ngada-ngada aja bilang sama Tuhan, saya mau ngada-ngada rasa syukur. Kuping saya bisa denger, terima kasih Tuhan, masih bisa denger. Ngada-ngada aja. Saya tarik napas,
Aduh, masih enak nih, ada kecium nih aroma makanan di samping nih. Wah, masih bisa tuh. Karena waktu kena anosmia, pernah kena COVID, kena anosmia, nggak bisa nyium apapun. Ditetesin apa namanya, apa aja di sini, nggak kecium apapun. Berarti sarafnya mati. Berarti bisa mencium bau-bauan itu nikmat. Jadi syukuri. Ibu ngada-ngada aja. Apalagi duduk. Enak nggak duduknya Bu di kursi OMG? Enak. Coba kalau lagi ambeien atau kalau lagi bisulan. Nggak enak Bu duduknya Bu. Iya ya, disyukuri aja. Telapak kakinya. Coba kalau lagi ada masalah sama telapak kakinya. Jangankan buat buat jalan, buat duduk aja kita harus gini-gini. Ya kan? Disyukuri aja Bu. Posturnya bisa tegak. Coba kalau nggak bisa tegak, pokoknya ibu ngada-ngada aja dah. Baru dia paham di situ. Iya ya, selama ini saya nggak pernah ngada-ngada sama Tuhan. Tapi saya ngada-ngada mulu sama manusia. Saya sebel sama orang, saya ngada-ngada ya, saya karang-karang aja. Orang yang nggak ada saya bisa ada-adain. Iya kan? Bener nggak? Iya. Coba kita sebel sama orang. Orang yang nggak ada di depan kita. Tapi kita ngobrol sama teman, bisa kita ada-adain orang itu. Iya kan? Dikarang aja, terserah dia. Wah, sekarang dia nggak masuk nih. Pasti dia lagi seneng-seneng tuh. Pasti dia lagi selonjoran tuh. Nggak masuk kerja tuh. Sebel sama dia. Oh, nggak ada orangnya. Nah, kenapa kita nggak ngelakuin hal yang sama untuk mengada-ada, mengarang-arang segala macam supaya salah satu dari rasa ini muncul? Karena kalau nggak muncul itu berarti kita nggak ketemu penyebabnya, ya kan? Kita kurang kreatif. Tapi kita bisa sangat kreatif pada rasa sebel, rasa benci. Bisa sangat kreatif. Bisa dicari apa saja. Tapi kalau suruh nyari ini satu susah. Ibu bisa nggak ngada-ngada untuk rasa syukur? Mikir dulu lama. Ibu bisa nggak ngada-ngada untuk rasa benci? Cepet mas. Apalagi perempuan, wah gitu kan. Nah ini jadi silakan pilih salah satu rasa ini, lalu mengada-ada lah. Karang-karang sajalah, apa saja. Nah iya hal yang baik, yang buruk aja bisa dikarang-karang ya kan.